Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yo. Si X-Trail udah nyala yo. Alhamdulillah, tapi belum test drive jalan yo. Kita juga belum learning yo, karena kemarin ada beberapa kawan-kawan yang pesen video learning yo. Terus kebetulan aku juga belum punya video learningnya. Kita buatin yo, kita buatin. Nah, apa sih yang enggak? Terus kawan-kawan yang nanya nyucinya pakai apa kok bersih yo, ini nggak dicuci yo, ini cuma tak cuci pakai air karena ini mesinnya gelondong kan, memang dari sananya bersih. Omnihon milihnya mantap yo, meskipun ada beberapa kendala, nanti aku bisa ngobrol sama Omnihon ya. Si sensor oil control valve-nya patah om, dari sananya tadi waktu belum nyala mesinnya yo. Omnihon waktu belum nyala mesinnya kelihatan ada rembesan nih, kelihatan ada rembesan. Setelah dicek ternyata OVC nya patah yo, OVC nya patah. Tapi tenang aja bisa diatur, bisa diobrolin, yang penting ngobrol yo. Yang nanya nyucinya bersih pakai apa om? Pakai apa ini? Pakai hati yang ikhlas. Nah, solar bosok guys, solar bosok pakai hati yang ikhlas yo. Kasih sayang yo, cinta dan perasaan. Nih yo, ini belum, ini nih, ini udah direndam yo, tinggal luarnya, tinggal dalamnya. Lumayan tau udahan tau, lumayan dalamnya, tinggal luarnya yo. Ini baru dilepas dintas, dikeluarin dari sini, dari rendeman kok dintas. Jawa katroke. Nah, yuk langsung kita learning karena unitnya juga udah dapat sih temperaturnya yo. Tadi tak tungguin, kita nyalain engine sampai apa ya? Ya loh, sampai debuan guys. Yo. Woi, daun debu nih. Di sana terbengkalai, di sini terbengkalai yo, kasihan unitnya yo. Oke, lanjut sambil ngudut ya. Tak pasangnya dulu ininya, OBD-nya ya. OBD ku murahan, ya murahan tapi mampu learning Nissan. Alhamdulillah ya. Rekomendasi dari Om Abdul Basir Anashop ya. Di tempat ini guys, tempatnya. Oh ini nih, tempatnya di sini ya. Bisa nggak? Nggak bisa, dicopot dulu. Oke, masukin. Nah, masuk, nyala yo. Nyala, kita konekin dulu. HP ini bodol guys. Yo. Siapa yang mau ngasih HP? Ngasih HP baru. Oke. Taruh sini aja dulu. Kita start engine. Oh iya, kalau learning itu enaknya gimana mas? Tanpa beban atau dengan beban? Kalau bisa usahakan tanpa beban dulu yo, 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Apalagi matic unitnya kan, karena si matic itu kalau habis dibongkarin mesinnya itu biasanya kan, karena kita bongkarin maticnya juga, si oli maticnya itu masuk angin gitu yo. Masuk angin, jadi setelah jalan nanti baru penyesuaian lagi gitu. Kita belum coba jalan sih karena belum learning juga ya. Jadi kita learning dulu tanpa beban ya. Tak buatin video learning tanpa beban, terus nanti yang dengan beban praktekin sendiri lah ya. Praktekin sendiri di rumah masing-masing yang punya scanner begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman yo. Unit halus guys. Unitnya halus Omnihon. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya yo. Sebenarnya segitu udah dapet yo. Idle segitu sebenarnya udah dapet. Cuman kenapa kok tak bilang cuman? Yo. Kenapa tak bilang cuman? Ya belum learning, kita nggak tahu konsumsi bahan bakarnya seberapa. Salah guys yo.
aplikasinya salah. Aplikasinya yang kita pakai itu NDSI yo nih. Lead tapi connect. Oke, biarkan connect dulu. PD2 oke. Status connecting. Nah, connect yo. Oke, connect. Informasi datanya ya masuk. Udah biarin dulu. Masih connect yo. Ceramah lagi. Nah, segitu yo, 1000. Cuman biasanya gantung yo. Gantung RPM-nya setelah kita injek gasnya. Coba injek. Oh, turunnya lama kan? Nah, jelek toh? Ya toh, idle-nya jelek. Gitu kan, apalagi kalau nanti dipakai jalan, yo pasti ganggu banget gitu loh. Apalagi unitnya Matic memang nggak seberapa kerasa, cuman nanti bakal delay gitu yo, karena engine-nya itu kebaca kurang komplit gitu yo. Jadi si Matic-nya bacanya ngaco gitu, karena oil pressure sendiri yang dibutuhkan oleh Matic itu kurang yo, atau berlebihan malahan gitu. Jadi bisa hentak, bisa hentak, bisa delay gitu yo. Kalau delay kan biasanya kurang low compression yo, ininya oil pressure-nya. Oke, udah nyampe nih kayaknya nih. Nyampe. Oke, connected. Kita lihat data display-nya. Oke, RPM. Aduh, kok nggak terang yo? Terang nggak sih guys? Oh iya, terang yo. Terang. RPM-nya 925 yo, masih tinggi. Baterainya pengisiannya segitu. Water temperature 94. Airflow 1,23. Timing 5 derajat yo. Kalau digas ada yang rubah? Oh, rubah. Nah, berarti oil control valve bekerja normal. Alhamdulillah yo, masih pakai sensor yang lama, Equator. Oil control valve-nya yang lama. Belum diganti lagi, masih bawaan yo. Kita lihat displaynya. Injektornya keluar di 2,77. Apa yo guys satuannya yo, lali aku. Pokoknya di bawah sekon ki apa guys yo. Detik kan di atas sekon, ini di bawah sekon. Kita cek lagi di sini self. Alah kok yo iklan yo guys. Bang Bayi nggak apa-apa yo, dia ngasih duit saya juga ya dikasih yo. Yo apa toh? Iklan itu Salim. Gimana pulang dulu Salim ya, hati-hati ya, jagung habisin ya. Cek guys, iklan Iksan. Oke, kita lihat data self diag yo, data yang tersimpan. Power steering yo, switch power steering. Nah, kalau ini kemungkinan cuman yang kemarin yo, kemungkinan waktu bongkarin yang kemarin lupa si kabel power steeringnya belum dipasang, karena switch power steeringnya itu nggak dipompa tapi di selangnya yo, si oil pressure-nya. Biasanya kan kalau digoyangin steeringnya dia agak tinggi sendiri RPM-nya gitu yo. Itu lewat switch-nya yo, switch power steering. Kita clear dulu. Clear. Oke. Clear. Oke, udah biarin. Nah, masih bekerja. Nah, di sini di menu yang di sini work support yo. Jadi ini untuk kita yo. Ini yang kita butuhkan. Ini clear self learning atau hapus data learning yang dulu. Nah, kalau sekarang kita langsung aja learning, tapi kita lihat datanya dulu yang lain. Nah, di sini kelihatan RPM, airflow, injektor, speed sensor, timing, GPS. Di sini nggak boleh tolak ya,
nyala. Oke, kita lihat di sini RPM-nya berapa. Oke, kelihatan RPM-nya sekarang segitu. Buat data aja. Oke, nah kipas radiator udah nyala. Ya, mati, alhamdulillah. Langsung kita pilih menu idle air learning, klik. Nah, mulai bekerja. Ya, RPM-nya menurun kan? Kita lihat di sini. Mulai turun. Nah, tadinya dengung yo. Aduh, kok ngeblur ini apa toh? Oke, yo. Mulai turun, RPM-nya turun, mesinnya jadi tenang. Yo, mulai ada getaran-getaran di sini sampai learningnya selesai. Di sini kita lihat baru berapa persen. Biasanya berapa persen, Mas? Tunggu aja sampai selesai, bener-bener selesai yo. Iya toh, guys. Nah. Oke, mulai turun kan RPM-nya. Ini tanpa beban yo. Jadi kita tanpa ngidupin AC. Yo, tanpa ngidupin AC, tanpa ngidupin lampu. Masih 500. Yo, belum selesai. Masih lama, guys. Yo, masih lama. Tak pause dulu yo, nunggu selesai. Oke, ternyata lama sekali yo, guys. Sampai segitu tuh angkanya tuh. Belum selesai juga learningnya. Yo, tapi RPM semakin kecil yo, semakin menyesuaikan. Terus tuh yo. Kecil. Aroma. Oke, selesai dong. Oh belum, guys, tak kira ada suara ting dung, tadi ada selesai. Oh, ini email. Nah, yo, mulai turun RPM-nya. Oke, aroma knalpotnya sendiri mulai harum yo, mulai harum kayak apa yo, kayak selayaknya unit EV gitu yo, selayaknya unit EV, nggak ada pedih lagi yo, mulai harum. Coba nanti kalau selesai kita belayar lagi seperti apa, langsung turunkah yo. Temperatur aman, termonya karena dua-duanya masih kita pakai yo, termostatnya 2 masih kita pakai semua, alhamdulillah yo. Temperaturnya aman, minyaknya entek guys yo. Kondisi dalam unitnya seperti ini, masih berantakan. Fuel pumpnya belum tak cabut yo, supaya nanti powerful lagi fuel pump kita cabut. Oke yo. Terus kemarin yang handle giginya nyangkut nih udah benerin yo, udah kita benerin. Disek mundur pol, udah kita benerin tuh, kelihatan nggak nih? Aduh, tuh yo, fokus. Nih, tak buatin ganjel sendiri ini yo, ring. Karena busingnya itu udah habis, jadi si kabelnya itu bisa copot, bisa sering copot gitu. Terus di sini ada nyangkut-nyangkut. Kalau tombol ini dipencet itu dia nggak fungsi, yo, dia nggak fungsi. Jadi yo gitu. Bahkan kadang kontaknya nggak bisa dicabut juga, gitu yo. Kunci kontaknya nggak bisa dicabut karena yo di sininya rewel sebenarnya, udah pada pecah nih yo, udah pada pecah tuh, udah ditali-tali pakai tali tis. Tadi tak tali lagi, tak benerin tempatnya. Kita lihat ini tadi selesai belum? Oke, clear, selesai yo. Oke, tulisannya begitu. Piye, kelihatan nggak? Kelihatan yo. Aduh, handphonenya rusak sih yo. Kelihatan lah gitu. Mbuh artinya apa wi? Restart engine check service manual yo. Jadi suruh ngecek lagi ketika nanti kita servis lagi. Aduh.
Oke. File kodenya udah nggak ada ya, tadi yang power steering udah nggak ada. Data yang di sini kita lihat. Tuh, hilang nang ini datanya. Oh, start lagi. Masih. Kenapa lost communication? Oh, gara-gara iklan nih loh guys. Sik, pause dulu. Oke, next. Bandel yo. Gara-gara iklan macet-macet guys, learning. Oke, nah oke, fokus. Nah, sekarang timing saat idle-nya nggak sampai 5 lagi yo. 16-an tuh RPM-nya 700 yo, 800 yo. Harusnya sekitar 850-an yo. Idle-nya nggak bisa kecil harusnya sih, tapi ini bisa kecil karena unitnya mungkin masih sehat juga yo. Kita belum learning full beban, jadi ya wes gini aja dulu. Ini tanpa learning tanpa beban. Jadi kalau kita nyalain lampunya nanti beda lagi yo, lampunya beda. Lampu sama AC, coba kalau lampu sama AC dinyalakan itu kita ketemu berapa? 812 yo, nyalain lampu. Oke, seri lampu besar, RPM jadi naik 812, nyala AC. Drop yo. Oh enggak, naik lagi yo. Oke, mengecil lagi. Nah, jadi kalau learningnya cuma sekali ya gini nih yo, pasti masih, kalau dikasih beban dia berat yo, kalau dikasih beban dia berat. Oke, tuh beda kan, ringan kan suaranya mesinnya. Oke, kita coba aja langsung di player. Kita gas yo. Kelihatan nggak? Aduh, aku tak noto badan juga biar kelihatan posisinya. Nah, kita bayar. Oh, masih ada gantung kan, meskipun nggak kayak tadi kan. Oh. Tuh, masih kan? Ininya bunyi yo. One way alternator yo, yang kayak di Innova itu loh. Nah. Oke, yo, ini learning tanpa beban. Kita dapat hasilnya segini, learning tanpa beban. RPM-nya jadi berapa yo? RPM-nya jadi 800-an. Terus apa lagi? Info data idle yo, status idle mesinnya. Oh alah, kok iso lost connect lagi ki, ngopo toh? Oke, connect. Nah, connect ke OBD2. Kita lihat di data displaynya. Pito. Oke, di sini kita lihat. Nah, timing 15. SL segitu, TPS injektor. Nah, tadi waktu pertama injektornya berapa? Lupa malahan yo. Nah, timingnya segitu yo. Kita lihat RPM. Awalnya 915, sekarang jadi 825. Yo, baterainya tetap, temperaturnya 93. Masih sama kayak mobil-mobil yang lain yo, berarti di angka 96 sampai 105 atau 115 paling panas yo. 115 paling panas mod itu. Motor fan masih nyala. Begitu motor fan nyala dia turun sampai di angka 90, bahkan 89 atau 88 yo. Oke. Udah mulai kerasa enak nih yo. Udah mulai kerasa enak. Jadi waktu kita injek gasnya itu udah mulai kerasa spontan. Tuh yo, low pressure.
Nah nanti learning dengan bebannya pas fuel pumpnya udah tak benerin, udah nggak usah dibuatin video lagi karena fuel pumpnya juga masih tetap sama kayak mobil-mobil yang lain. Yo wes gini. Yo, pekerjaan kita hari ini berantakin mobil ini yo. Dari episode 1 sampai berapa yo, terima kasih yang udah support nonton terus yo, om-om yang udah komentar yo, terima kasih. Aku tak lanjut ngobrol sama Om Nihon itu. Sekalian laporan unitnya udah nyalanya begini yo. Oli ini tumpah tadi guys yo. Unit aman yo, nggak ada bocor-bocor, temperatur normal. Ini loh tadi yang bunyi wing yo, one way loh. Tuh kan kayak Innova tuh sama ya, one way. Tapi ini beda, ada sendiri. Besok kalau memang udah loss, selesai ya dibeliin ya. Power steering aman, semua aman, bersih yo. Selang-selang dapat semua nih yo. Kabel-kabel rapi udah tak rapiin, sampai masuk ke dalam sana tak rapiin semua. Oke, kita matiin, kita coba start engine lagi yo. Wah asik suaranya yo. Matiin dulu scan-nya. Oke, cabut dulu yo. Cabut dulu besok kalau enggak nanti malam tak learning dengan beban yo. Oke, gini. Oke, kita lihat cek engine, lampu kontrol. Oke. Enak yo. Nah, turunkan. Tapi kalau dikasih beban beda lagi. Oke lah, sementara gini aja dulu yo. Sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat tentang idle learning unit Nissan yo, terutama ini Nissan X-Trail yo. Idle learningnya begitu, jadi nggak bisa sekali idle learning langsung jadi yo. Meskipun secanggih apa alatmu, pasti dia akan butuh penyesuaian, apalagi unit habis dibongkar-bongkarin total. Kecuali kamu cuma ganti busi, misal Livina itu kalau ganti busi kan kamu nyopotin intake manifold segala macam yo, itu pasti perlu learning. Terus kalau unit ini cuma nyuci throttle body aja, learning mungkin sekali lah. Oke yo, kalau ini kita mesti pantau dulu yo sampai bener-bener clear, sekalian tak cuci dulu baru tak pulangin yo. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik deso paling konyol.